Oke, sekarang kita sudah masuk di part 2, yaitu gerak lurus dulu. Gerak lurus berat-berat. Apa yang harus kita kuasai? Kita lihat di sini ada mobil, terus dia bergerak, punya kecepatan awal. Kecepatan awal itu adalah kecepatan pada kedudukan awal ya teman-teman. Terus dia punya jarak tertentu. Nah, dia punya kecepatan terakhir. Lalu di sini berapa sih kecepatannya atau kecepatan rata-rata di sini ya teman-teman? Kalau seperti ini, artinya ini adalah kecepatan rata-rata atau kelajuan rata-rata karena di sini tidak ada arahnya. Nah, apa itu kecepatan rata-rata? Itu adalah total yang ditempuh dibagi waktu tempuh teman-teman. Nah, seperti itu untuk kecepatan rata-rata. Lalu kalau kecepatan sesaat apa? Kecepatan atau pada waktu tertentu. Jadi waktunya sangat singkat sekali, maka itulah yang disebut dengan kecepatan sesaat atau kelajuan sesaat. Kalau tidak memiliki arah namanya kelajuan. Kalau dia memiliki arah namanya kecepatan. Itulah bedanya kecepatan dan kelajuan. Seperti tadi, jarak itu adalah skalar, kalau perpindahan adalah vektor. Ini juga sama, kecepatan adalah vektor, kelajuan adalah skalar. Begitu teman-teman ya. Nah, apa implikasinya? Implikasinya nanti untuk GLB seperti ini teman-teman. Nah, ini ada grafik. V itu artinya velocity atau kecepatan, dan T adalah time atau waktu. Jadi yang namanya GLBB, kalau kamu lihat di sini, kecepatannya ya mau waktunya dari selang terkecil maupun terbesar, ya kecepatannya tetap sama ya teman-teman. Tetap sama itu artinya kecepatannya adalah konstan, gitu teman-teman, tidak berubah. Nah, bagaimana cara kita mencari jaraknya? Selain pakai rumus yang di atas teman-teman, di mana S adalah V dikali T, kita juga bisa pakai informasi tersembunyi dari grafik, yaitu kita cari aja luas dari si grafik ini, seperti itu. Luasnya adalah panjang dikali lebar. Nah, kayak gitu teman-teman. Terus yang berikutnya lagi untuk kecepatannya, kamu bisa lihat di sini teman-teman, kecepatannya antara S dengan T itu semakin lama semakin naik ya teman-teman. Artinya apa? Jaraknya dengan bertambahnya waktu itu jarak yang ditempuhnya juga semakin bertambah, dan ada informasi tersembunyi juga, ternyata kemiringan dari grafik jarak terhadap waktu atau distance terhadap time itu adalah kecepatan. Kenapa bisa seperti ini? Kamu ingat-ingat lagi pelajaran matematika di mana delta X ya teman-teman, delta X di sini adalah delta Y dibagi delta X itu adalah slope atau kemiringan ya. Delta Y per delta X adalah slope atau kemiringan. Nah, kalau dilihat di sini betul ya, delta Y-nya itu adalah S-nya. Terus delta X adalah T-nya. Jadi T itu adalah S dibagi T atau Y dibagi X. Jadi betul sekali kalau kecepatan adalah slope atau kemiringan dari grafik S terhadap T. Seperti itu untuk GLB. Kita akan lihat bagaimana dalam percobaannya. Biasanya kita memakai ticker timer. Di sini kamu lihat mobil merah itu gerakannya konstan ya teman-teman, atau tetap. Nah, kamu lihat di sini ya, betul sekali dia konstan ya. Di grafik kecepatan terhadap waktunya ya sekitar 10 saja. Lalu di ticker timernya jarak antara dot atau titiknya itu sama saja.
terhadap selang waktu tertentu. Jadi itu salah satu karakteristiknya. Pertama, ticker timernya jaraknya tetap, kecepatannya terhadap waktu berupa garis lurus, jarak terhadap waktunya akan selalu bertambah, sedangkan percepatannya 0. Wah, kok bisa percepatannya 0? Nah, teman-teman, ada satu besaran lagi namanya adalah percepatan. Percepatan ini adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Nah, kita tahu kalau GLB atau gerak lurus beraturan kecepatannya kan sama. Nah, ketika tidak ada perubahan kecepatan, maka misalkan nih, ini kan 10 ya, sedangkan percepatan adalah kecepatan awal dikurangi kecepatan akhir dibagi waktu. Nah, kalau dia sama-sama 10, kecepatan awalnya 10, kecepatan akhirnya 10, dikurangi, kan hasilnya 0. 0 dibagi bilangan berapapun, hasilnya tetap aja 0. Begitu teman-teman. Maka itulah karakteristik dari GLB ya. Percepatannya 0, kecepatannya tetap, jaraknya semakin bertambah, jarak ticker timernya terhadap interval sama. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Masuk ke contoh soal. Nah, ini ada seorang mengendarai mobil dengan kecepatan tetap. Apa yang diketahui? Nah, ini yang diketahui. T-nya 15 meter per second. Terus jarak tempuhnya pada waktu T sama dengan 4 dan T sama dengan 5 itu berapa? Nah, begitu teman-teman. Lalu yang kedua ditanya, kalau misalnya S-nya adalah 3 km, berapa T-nya? Nah, jawabnya seperti ini. Untuk yang pertama, mudah sekali ya, S itu yang seperti yang tadi sudah diingat-ingat. F sama dengan P dikali T, berarti 15 dikali 4 sama dengan 60. Sedangkan untuk S yang kedua dengan T5, tinggal 15 dikali 5 adalah 75. Sedangkan T-nya adalah S dibagi P, maka 3000 dibagi 15 adalah 200 second. Seperti itu teman-teman. Terus untuk cara grafik, kita juga bisa mengerjakan dengan cara grafik seperti ini teman-teman. Tadi kecepatannya ada sebuah benda yang bergerak seperti grafik di atas, terus hitunglah jarak yang ditempuh setelah bergerak selama 4 second, 10 second, dan kalau 1 menit. Nah, kebetulan 1 menit tidak ada di sini. Jadi, tapi kita bisa menghitungnya. Seperti apa? Kita tulis dulu yang diketahui. Kecepatannya tetap, berarti ini adalah GLB ya, teman-teman. Itu adalah 5 meter per second. Lalu yang ditanya S-nya saat T4, T10, dan T60 second. Ini adalah cara persamaan, masih sama dengan soal yang awal tadi. Jadi untuk mencari S-nya adalah V dikali T, V-nya 5, T-nya 4 berarti 20. Kita lanjut, S sama dengan V kali T, V-nya 5, T-nya 10 sama dengan 50. Nah, untuk T sama dengan 60, tinggal kita masukkan saja. V-nya adalah 5, T-nya adalah 60, jadi 300 meter. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau pakai cara grafik, kamu juga bisa pakai luasannya ya. Jadi tinggal 5 dikali 4, 20. Nah, itu cocok banget ya sama persamaan. Nah, sama aja dengan ini. Kita lanjut ke yang berikutnya. Ini juga hal yang sama, tinggal dikali saja. 5 kali 10, jawabannya 50. Seperti itu. Nah, ini adalah jembatan untuk kita ke GLB ya, GLBB teman-teman. Di sini ada sepeda motor.
Mula-mula kecepatannya 18 km per jam, setelah 10 second kecepatannya jadi 50 km per jam. Nah, ditanya berapa percepatannya. Kalau tadi GLB katanya percepatan itu sama dengan 0. Nah, ketika kita akan menghitung nih teman-teman, percepatan itu gimana sih cara mencarinya? Nah, seperti yang tadi sudah saya bicarakan, ini untuk V1-nya atau V awalnya ya teman-teman 18 km per jam diubah dulu jadi meter per second. Kilometer diubah ke meter itu kan dikali 1000, jam dijadikan second itu adalah 3600, jadi 18.000 dibagi 3600 itu 5. Dengan cara yang sama ubah juga 50 km per jam menjadi 15 meter per second. Nah, A-nya sendiri adalah yang tadi saya bilang, delta V dibagi delta T. Ini salah tulis ya, harusnya delta T. Nah, adalah kecepatan awal dikurangi kecepatan akhir. Berarti ini 15 dikurangi 5, itu adalah 10, 10 bagi 10, 1. Nah, ini teman-teman, kalau di GLB percepatannya itu adalah 0. Tetapi kalau tidak 0, terus jadi apa dong? Jadi gerakan baru teman-teman. Gerakan apa? Gerakan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, seperti apa? Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini dia yang tadi sudah dikatakan, kalau kecepatannya tidak tetap, maka ya bendanya akan mengalami percepatan teman-teman. Nah, percepatan ini nilainya positif, artinya kecepatannya makin bertambah. Tetapi percepatan bernilai negatif atau yang dengan kata lain adalah perlambatan kalau kecepatannya turun, begitu. Ini ada mobil ya, balapan, ada mobil merah, hijau sama biru. Nah, disitulah tidak sama kecepatannya, maka mereka termasuk dalam GLBB. Kita akan lihat bagaimana ticker timernya. Berbeda dengan GLB, untuk GLBB, ticker timernya kamu bisa lihat bertambah panjang untuk yang percepatan bernilai positif. Lalu untuk kecepatannya, kamu lihat di sini, tidak lagi konstan tapi naik ke atas atau mengalami peningkatan. Sedangkan untuk jaraknya, ini teman-teman kamu lihat jaraknya mengalami sebuah grafik lengkung atau grafik parabola. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas kenapa bisa terbentuk grafik parabola. Nah, untuk percepatannya tidak 0 ya teman-teman, karena ini adalah GLB, jadi memiliki nilai tertentu yang nilainya adalah tetap atau konstan. Jadi untuk GLBB yang konstan adalah percepatannya, bukan kecepatannya ya, tapi percepatannya. Seperti itu untuk yang bernilai positif. Nah, lalu untuk persamaan yang akan kita pakai seperti ini teman-teman. Ini adalah V sama dengan V0 plus AT, di mana V0 itu adalah kecepatan awal, V adalah kecepatan final atau akhir, A itu adalah acceleration atau percepatan, dan T adalah time. Lalu kenapa bentuk ini berupa garis parabola? Karena di sini ada pangkat 2 teman-teman. Pangkat 2 atau eksponensial menunjukkan bahwa ini adalah grafik parabola. Ini adalah X atau jarak tempuh sama dengan kecepatan awal dikali waktu ditambah setengah percepatan dikali waktu pangkat 2. Sedangkan untuk V0 kuadrat juga ada yang persamaan lainnya ya teman-teman. Ini adalah V0 kuadrat sama dengan V kuadrat plus 2AS. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk A, ini adalah pengembangan saja dari yang sebelah sini ya, V sama dengan V0 plus AT. Ya teman-teman, jadi dia dibagi, V dipindahkan ruas ke sini.
sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Nah, kayak gitu ya teman-teman untuk bernilai positif. Bagaimana yang bernilai negatif? Kita lihat di sini ada tikus jalannya makin ini ya, makin lambat karena mungkin kena racun tikus ya teman-teman. Kamu lihat ticker timernya juga semakin lama semakin memendek. Nah, itulah GLBB diperlambat. Nah, kamu lihat di sini grafiknya juga sama, kecepatannya tidak meningkat tapi menurun, dan parabolanya adalah parabola melengkung ke bawah. Gini ya, parabolanya melengkung ke bawah. Lalu percepatannya bernilai negatif tapi memiliki nilai tertentu atau konstan. Bagaimana rumusnya? Sebagai berikut. Yang tadinya positif jadi bernilai negatif karena A-nya negatif, teman-teman. Kenapa A-nya negatif? Karena A ini adalah percepatan adalah besaran vektor. Artinya dia memiliki arah ya, teman-teman. Maka dari sanalah dia bernilai negatif. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman karakteristik dari GLB dan GLBB. Setelah selesai, mari kita lakukan aktivitas split learning yang sudah saya bagi. Sampai jumpa.